Halo Honda Lovers, salam satu hati. Welcome back to the channel YouTube Indako Honda Sumut. Bertemu lagi dengan saya Sofyan Azri dalam acara podcast seru. Ngobrol seru bersama Honda. Nah, Honda Lovers, bintang tamu kita hari ini spesial, sangat spesial sih. Kenapa saya bilang sangat spesial? Karena bintang tamu kita kali ini itu bentuk tanggung jawab Honda sebagai pembuat sepeda motor, sebagai penjual sepeda motor terhadap keselamatan konsumen. Siapa dia? Ya, dan apa itu? Ups, sabar dulu. Honda Lovers, jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel kita. Karena tanpa itu kita nggak bisa menghadirkan bintang tamu spesial di setiap sesinya. Honda Lovers, di akhir acara nanti kita seperti biasa ada kuis dan kali ini hadiahnya spesial juga ya. Masing-masing untuk 3 orang pemenang yaitu voucher Oppo. Wih. Nah, Honda Lovers, udah nggak sabar lagi. Langsung aja bintang tamu kita hari ini itu adalah Bang Ismet Risya atau saya manggilnya Bang Risya ya. Ini sebelum saya lebih lanjut lagi nih saya manggilnya lebih enak nyapanya apa nih? Bang, Pak, apa ini Bang? Cocoknya apa, Bang? Lebih cocoknya kayak Bang ya, jadi Bang lebih ya? mudah ya Bang. Memang harus lebih mudah ya? Ya gitu ya. Oke. Nah, Bang Risya gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah baik. Tapi sebelumnya saya sapa dulu boleh? Boleh Bang, Boleh silakan ya. Bang. Salam satu hati. Oke. Halo Honda Lover semua, apa kabar? Oke, Bang Risya ini lagi sibuk apa nih Bang? Sibuknya sih seperti biasa ya. Edukasi, safety riding. Iya, edukasi Oh. safety riding walaupun memang sedikit berbeda konsep ya karena dalam situasi pandemi. Oke. Iya, Nah, sudah diangkat sedikit Honda Lovers tema kita ini, iya. safety riding ya. Oke, nah jadi langsung aja nih Honda Lovers ya. Tadi sudah diangkat sama Bang Risya safety riding. Apa sih safety riding itu Honda Lovers? Nggak tahu nih Bang apa ini Bang. Safety riding. Iya. Bang. Harusnya tahu ya safety riding ya, karena belajar bahasa Inggris kan dari kelas 3 SD ya, kalau saya sih. Oke, jadi safety riding itu kalau kita angkat dari segi bahasa, itu ada safety itu adalah selamat, riding, berkendara. Nah, biasanya kalau riding identiknya sama berkendara roda 2 ya. Jadi kalau riding roda 2, driving roda 4 ke atas. Jadi safety riding kalau kita gabung itu secara bahasa keselamatan berkendara roda 2 khususnya. Jadi mengangkat sisi keselamatan berkendara roda 2 sepeda motor ya. Karena Honda itu sendiri merupakan produsen sepeda motor di Indonesia gitu. Jadi Honda sendiri punya satu, tadi kalau sempat disinggung sedikit oleh Bang Ajri, itu ada tanggung jawab sosial. Benar sekali. Jadi Honda ini punya tanggung jawab sosial gitu. Jadi sebagai produsen sepeda motor bukan hanya itu menciptakan atau membuat sepeda motor kemudian memasarkan sehingga dipakai orang banyak, bukan cuma sampai di situ. Nah, tapi ada satu tanggung jawab sosial atau social responsibility di mana Honda ini menganggap bahwasannya diperlukan satu aktivitas atau satu kegiatan yang goalnya itu adalah membuat setiap konsumennya itu aman, nyaman, selamat sampai tujuan ketika menggunakan produk Honda gitu. Oke, jadi Honda bukan concern jual ini ya, jual melulu, jual gitu ya Bang. Ya, Jadi ya. keselamatan jadi prioritas juga ya Bang. Jadi prioritas utama gitu ya. Hmm. Jadi eh, ada satu jargon yang sangat didukung oleh Honda, itu namanya no sales without safety. Nah, itu ada artinya lagi, Artinya apa Bang. Bang? Saya kurang ngerti nih kalau bahasa-bahasa seperti itu. Pura-pura ya padahal ya. Jadi no sales without safety itu adalah tidak akan ada penjualan tanpa keselamatan. Jadi Honda itu nggak mau jual produknya kalau keselamatan nggak tercipta. Oke, itu yang dulu first, no sales, no safety. Jadi kita nggak ada jual tanpa keselamatan. Jadi kalau Ya, konsumen selamat, memunculkan minat untuk membeli lagi gitu ya, Bang. betul. Oke, nah awal mula safe trading ini di mana Bang itu, Bang? Di mana ya? Jadi Iya. kalau kalau cerita awal mula itu, kalau Honda itu kan asal mulanya itu dari Jepang itu sendiri ya. Nah, jadi untuk safety riding berawal dari Jepang. Oke, dari Jadi Jepang ya, dari dari Jepang, negeri matahari ya, dari Bang. negeri matahari terbit Oke, ya. nah itu dari Jepang ke Indonesia itu awal tahun berapa, Bang? Nah, kalau ke Indonesianya sendiri itu di tahun 2002 itu safety riding itu sudah mulai eh, beraktivitas gitu ya. Jadi sejak 2002. Ini 2002. 2020, berarti 20 Ya, saya nggak pandai menghitung ya. Jadi oh, gitu. anggap saja lebih dari satu dekade gitu. Satu dekade gitu ya. Sudah Oke. lebih dari satu dekade. Nah, jadi Honda memiliki yang namanya Departemen Safety Trading gitu ya. Jadi untuk tim safety trading sendiri
Bang Risha ini sebagai apa Bang? Kebetulan di Indaco Trading Koi saya dipercaya untuk membina safe trading gitu. Jadi untuk membina aktivitas safe trading yang berjalan di wilayah Sumatera Utara, tentunya bukan sendiri. Jadi bersama rekan-rekan yang kita sebut sebagai instruktur safe Oh, trading. berarti Bang Risha nggak sendiri, ada Ya, yang bantu ya, ada tim pasti. supportnya gitu ya. Namanya Betul. istilah instruktur Jadi ya Bang. instruktur safe trading. Hmm. Nah, kenapa dikatakan instruktur? Karena mereka ini sudah bersertifikasi, ya, bersertifikasi dari PT Astra Honda Motor sebagai instruktur yang berdedikasi untuk memberikan semua informasi terkait keselamatan berkendara, khususnya di wilayah Sumatera Utara, Bang. Jadi total instruktur yang aktif Indaku ada berapa orang itu? Yang aktif itu ada 5, gitu. Ada 5 ya Bang. Ada 5 orang. Jadi kita bangga sekali punya instruktur, bahkan instruktur Indaco itu sendiri. Kalau Honda Lovers mengikuti gitu ya, jadi instruktur Indaco itu sendiri sudah membawa nama baik eh, Honda Sumatera Utara sampai ke negeri tempat Honda eh, berasal gitu ya, dari Jepang. Jadi bisa sampai ke Jepang sana gitu. Wah, sampai Jepang Bang. Iya, sampai Jepang. Oh, luar Nah, biasa itu instrukturnya itu. boleh Boleh tepuk tepuk tangan. tangan dulu nih lovers ya. Kalau boleh tahu itu siapa Bang instrukturnya Bang? Instrukturnya, oke, itu namanya Sofyan Hajri. Itu pasti bangga mama bapaknya tuh ya Bang. Anak istrinya mungkin bangga juga harusnya. Oke, jadi total ada 5 ya Bang. Ada 5, Boleh jadi kira-kira boleh dikenalkan ya Bang? instruktur trading diperkenalkan. Jadi yang pertama itu ada instruktur Sofyan Hajri namanya. Kemudian yang kedua itu ada namanya Ruben Simatupang. Kemudian ada Arif Fauzi. Kemudian ada satu instruktur perempuan. Jadi hanya satu instruktur perempuan yang dimiliki oleh Indaco Trading Co. Itu namanya Eka Yolati. Kemudian satu lagi adalah saya Ismet Risya. Oke, berarti ada satu Sri Kandi ya Bang. Ada satu Sri Kandi Safety Safe Riding di trading ya. Jadi Honda total Indaco. ada 5 ya Ada Bang 5. yang aktif. Oke. Nah, kita kan ngobrol berbicara tentang safety, keselamatan. Jadi saya nanya nih sama Bang Risya. Gimana tanggapan Bang Risya mengenai masih banyaknya pelanggaran yang dilakukan pengendara sehingga memunculkan tingginya angka kecelakaan, Bang. Gimana Bang tanggapan Bang Risya ini? Oke. Jadi begini, kalau misalnya safety, kita angkat dulu mengenai safe trading. Safe trading ini kalau kita kupas adalah satu satu tim yang dibentuk untuk mengedukasi dan mensosialisasikan keselamatan kepada masyarakat, ke seluruh lapisan masyarakat. Gitu. Jadi tujuannya itu adalah keselamatan. Nah, kita angkat tadi bahasanya adalah mengedukasi dan mensosialisasi gitu. Ke seluruh lapisan masyarakat. Kalau tadi dikatakan masih banyak pelanggaran sehingga menyebabkan kecelakaan. Nah, kalau kita bilang kecelakaan itu memang akan selalu terjadi ya ketika orang itu tidak aware sama yang namanya safety. Jadi saya biasanya gini, kalau misalnya analoginya ya, kalau misalnya kita memberikan edukasi kepada masyarakat, eh, tidak semua orang itu bisa terima dengan baik gitu. Apalagi kita mengedukasi orang-orang berbagai karakter orang gitu. Begini saja. Jadi kalau misalnya kalau safety riding ini kan tujuannya adalah keselamatan. Selamat gitu ya. Ketika saya analogikan kalau kita belajar, tujuannya apa? Pintar gitu. Jadi untuk jadi pintar apa? Butuh apa? Butuh komitmen dan konsistensi. Nah, Oke. sama halnya dengan kita menerima informasi safety. Kalau kita mau selamat, kita harus komitmen dan Jadi konsistensi, tetap konsisten gitu ya. mempertahankan gitu ya. Untuk tetap berlaku aman, berperilaku aman dan bertindak aman di jalan. Itu aja Baru kuncinya. itu akan dapat yang namanya selamat. Ketika orang diedukasi, dia nggak mau terima karena dia merasa saya kayaknya bisa selamat ini tanpa konsistensi dan komitmen yang itu, belum tentu. Bisa saja nanti suatu hari ya hal yang tidak diinginkan terjadi. Jadi gitu sih. Oke, untuk meningkatkan komitmen pengendara ini untuk agar safety, tim safe trading melakukan hal apa nih, Bang? Yang dilakukan adalah edukasi. Jadi eh, yang diedukasi itu sebenarnya ada tadi saya katakan setiap lapisan masyarakat, mulai dari tingkat sekolah, kemudian perusahaan, kemudian komunitas-komunitas sepeda motor. Klub motor, anak-anak komunitas ya. Betul. Jadi kemudian juga masyarakat sekitar lah, semua pengguna sepeda motor. Jadi semua aspek masyarakat kita edukasi gitu ya, Bang. Nah, betul. Jadi cara edukasinya juga berbeda-beda. Nah, ketika kita mengedukasi ke ke usia sekolah, itu ada satu cara yang kita terapkan. Ketika kita edukasi kepada orang masyarakat umum, contohnya adalah orang-orang dewasa, itu juga ada satu konsep yang kita terapkan. Nah, yang kita ambil adalah ketika kita edukasi, kita
harusnya ngambil satu langkah atau satu kesimpulan berpikir bahwasanya ketika kita memberikan edukasi kepada orang dewasa itu tidak cukup sekali. Harus berulang-ulang kali Betul. gitu ya. Karena metode pembelajaran orang dewasa harus berulang-ulang. Ketika orang dikasih itu berulang-ulang terus-terusan, maka mungkin saja itu bisa nyangkut di sini. Kemudian dia akan aware Dan gitu ya kan, aplikasikan dan gitu akan ya. mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Nah, untuk bentuk edukasi ke masyarakat atau ke komunitas itu kan bentuk pelatihan berkendara, Bang. Iya. Nah, pelatihan berkendara apa aja yang disajikan, Bang? Oke. Jadi pelatihan berkendara ada dua. Jadi kalau safety riding itu sendiri adalah satu usaha kita untuk membuat orang yang pertama itu bisa punya punya empati yang tinggi, kemudian punya keterampilan yang baik. Jadi konsennya ada dua, gitu ya, membentuk Empati, etika ya. etika, membentuk etika yang baik, kemudian membentuk keterampilan yang berkendara. baik juga. Jadi konsentrasinya ada dua. Ketika dua itu berkolaborasi dengan baik, maka kecelakaan itu bisa kita hindari, gitu. Jadi yang harus dilakukan adalah membentuk etika dan mengasah keterampilan berkendara. tepat sekali. Pintar Ya, saya, Bang. pintar. Oke. Nah, untuk biar aman di jalan gitu ya, Bang. Jadi biar aman di jalan, pengendara itu harusnya yang perlu dipersiapkan apa aja itu, Bang? Yang harus dipersiapkan ya. Yang harus dipersiapkan. Jadi tadi saya tambahkan sedikit ya. Kalau tadi kan ditanya mengenai apa saja yang diajarkan. Nah, jadi yang diajarkan yang pertama adalah sebelum masuk pertanyaan ini ya. Iya, benar. Jadi yang diajarkan adalah yang pertama adalah sesi teori. Jadi kita mengangkat bagaimana seseorang itu harus berkendara dengan baik secara teori. Kemudian kita akan tampilkan materi-materi pendukung. Jadi kecelakaan itu dikarenakan apa? Gitu. Jadi ada 3 penyebab kecelakaan. Jadi ada faktor manusia, faktor lingkungan, dan faktor kendaraan. Nah, kita harus angkat itu dulu bahwasanya yang bertanggung jawab penuh adalah manusia. Gitu, karena manusia sebagai pengendali. Sepeda motor adalah alat. Gitu ya. Jadi semua keputusan dibuat oleh manusia. Kemudian yang kedua, kita ajarkan bagaimana praktek berkendara yang baik. Gitu. Jadi ada teori, ada praktek. Gitu ya. Jadi Teori dan praktek. Dua ya, Bang. betul. Kemudian prakteknya itu meliputi hal-hal dasar berkendara. Hal dasar berkendara apa saja? Hanya ada 3 sebenarnya. Hal dasar berkendara. Jadi kalau orang sudah bisa baik nih berkendaranya di 3 hal dasar ini, mudah-mudahan dia akan lancar berkendara sehingga selamat. Yang pertama adalah bagaimana mengerem dengan baik, atau namanya teknik braking. Gitu. Pengereman yang efektif bagaimana? Berkendara pasti butuh pengereman ya. Gitu ya. Jadi mau berhenti bagaimana kalau nggak ngerem? Iya. Tapi itu ada tekniknya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana seorang itu berkendara dengan teknik menikung yang baik. Menikung, berkendara menikung ya, Bang? Betul, Bukan menikung yang lain ya, Bang? Iya, bukan menikung yang lain ya. Jadi bermanuver ya. Jadi kalau berkendara kan nggak lurus aja nih, pasti ada belok-beloknya kan. Jadi bermanuver yang baik atau menikung yang baik. Kemudian yang ketiga, bagaimana seorang pengendara itu bisa seimbang dengan baik di atas sepeda motor. Teknik keseimbangan ya, Bang? Jadi ada 3 saja. Jadi yang pertama pengereman yang baik, menikung, bermanuver yang baik ya. Kemudian yang ketiga adalah teknik keseimbangan. keseimbangan yang baik. Oke, itu yang adalah first. Jadi teknik pelatihan berkendara itu meliputi 3 hal. Yang pertama itu teknik pengereman, ya kan, baru teknik keseimbangan, dan teknik bermanuver atau menikung, gitu ya. Nah, tadi saya mengangkat, Bang, bahwasanya ada 3 faktor penyebab kecelakaan. Tadi ada manusia, kendaraan, sama lingkungan. Ya, jadi tingginya angka kecelakaan, ya jadi yang perlu dipersalahkan itu yang penyebab pertama itu adalah manusia ya, Bang. Manusia. Jadi tadi diikuti bahwasanya kendaraan benda mati dan jalan benda mati ya, Bang. Iya. Ini yang perlu disalahkan adalah faktor manusia. Faktor manusia. Manusia sebagai pengendali. Jadi sepeda motor dan jalan itu adalah media, gitu ya. Jadi kitalah yang mengendalikan media yang kita gunakan, gitu. Jadi ketika satu hal terjadi itu adalah kembalinya ke human error. Ke manusianya sendiri. Nah, jadi untuk membekali ya manusianya agar mengurangi risiko kecelakaan, tadi selain pelatihan berkendara ya juga ada persiapan-persiapan sebelum berkendara ya. Boleh dijelaskan, Bang Risya, untuk persiapan sebelum berkendara ini apa? Jadi Honda Lovers jelas nih. Boleh. Jadi berkendara itu sebenarnya ada yang namanya pre-riding, ada persiapannya. Jadi bukan begitu bangun tidur belum lap lagi di sini ya kan, langsung gas gigi keliling-keliling, bukan seperti itu. Jadi tujuan kita yang pertama harus dicamkan adalah tujuan keselamatan berkendara adalah selamat, gitu ya. Jadi ketika Anda mau selamat, maka aplikasikanlah langkah-langkah untuk
bisa selamat di jalan ketika naik sepeda motor. Nah, kalau pre-riding itu yang pertama harus dilakukan adalah kalau kita di safety riding itu setiap memulai kegiatan ada namanya pemanasan. Oke, pemanasan ya. Pemanasan Dipanasin ini ini masih rancu nih Bang. Ya antara manusia atau sepeda motornya. yang dipanasi itu adalah manusianya. Manusianya Gitu. berarti ya Bang. Manusianya. Ternyata selama ini saya salah ya. Jadi selama ini saya manasi motornya. Saya nggak dipanasin gitu ya. Dari manusianya ya. Bang? Manusianya. Jadi harus ada pemanasan tubuh ya, namanya pemanasan tubuh. Jadi fungsi pemanasan itu adalah membuat aliran di darah itu mengalir dengan baik. Kemudian goalnya adalah membuat kita lebih fokus berkendara. Gitu. Jadi aliran udara juga akan lebih baik di tubuh kita. Jadi itulah fungsi pemanasan. Nah, ketika Anda melakukan pemanasan sederhana saja ya. Jadi kalau nggak tahu pemanasan sederhana silahkan cek di Google. Jadi bagaimana sih pemanasan sederhana? Simple saja. Ya, jadi setelah Anda melakukan pemanasan sederhana tadi, tiba-tiba badannya terasa tidak fit, maka tidak dianjurkan berkendara. Gitu. Berarti dalam kondisi apa ya? Berarti Mungkin ada sakit gitu berarti ya. artinya Anda tidak fit atau ada sakit, sehingga itu bisa berpotensi ketika Anda berkendara. Satu, pemanasan pengendaranya. Kedua Bang, apa lagi Bang? Yang kedua adalah lengkapi diri, ya, lengkapi diri dan kendaraan dengan hal-hal yang dibutuhkan. Kalau diri yang dilengkapi adalah namanya riding gear. Riding gear, apalagi tuh Bang istilahnya? Ini saya kurang paham nih seperti itu. Ya, Bang. riding gear itu adalah bahasa awamnya itu perlengkapan berkendara. Perlengkapan berkendara, berarti yang kita pakai ini ya di badan. Yang dipakai di badan. Oke, Ya, apa yang aja dipakai itu, di Bang? badan. Yang pertama harusnya tahu kira-kira berkendara di jalan itu apa. Yang paling penting Nah, saya dipakai yang di paling tubuh. tahu itu pertama kalau dipakai di kepala helm Bang. Helm ya. Ya. Helm Apalagi ya. tuh Bang? Oke, benar. Jadi yang pertama, yang paling penting itu adalah pakai helm. Gitu. Yang kedua itu yang dipakai adalah jaket. Jaket atau baju lengan panjang ya, jangan yang lengan pendek. Oke. Gitu ya. Jadi kalau tidak ada jaket, baju lengan panjang atau long sleeve itu bisa digunakan. Kemudian yang ketiga itu dianjurkan menggunakan sarung tangan. Gitu. Sarung tangan yang dipakai juga dianjurkan sampai yang ke ujung jari. Gitu. Jangan pakai sarung tangan yang putus nih di ruas-ruas jari, jangan. Tidak disarankan. Yang keempat, pakailah celana panjang. Celana panjang. Oke, Celana kalau panjang. celana panjang ya, jadi nggak disarankan pakai rok, apalagi laki-laki. Oh, maaf, apalagi ibu-ibu ya, nggak disarankan pakai rok. Karena apa Bang? Boleh jelasin? Boleh dijelasin? Boleh jelasin? Oke, jadi kalau misalnya celana panjang fungsinya itu adalah untuk mengurangi resiko yang terjadi ketika kita mengalami kecelakaan. Jadi resiko yang akan terjadi di kulit kaki gitu ya. Oke. Jadi itu menggunakan celana panjang tadi Bang Ajri bilang tidak disarankan menggunakan rok. Pakai rok ya. Tidak disarankan menggunakan rok. Yang pertama ketika menggunakan rok itu posisi pengendara, posisi lututnya itu akan mempengaruhi ketika Anda berkendara. Jadi menyalahi yang namanya 7 postur berkendara. Wah, ada lagi 7 poster nih ya. Jadi semakin banyak saya ngomong semakin banyak dikupas jadinya. Ya. Kita Gitu. kupas habis tuntas ya. Oke, Gitu. lanjutkan. Kemudian setelah menyalahi postur tadi di lutut, postur pengendara, itu rok juga bisa berpotensi akan nyangkut gitu ya. Nyangkut. Nyangkut ya di jari-jari atau di rantai. Nah, ini Honda Lovers. Kita sering mendapati kasus seperti ini, yaitu ujung roknya nyangkut ke jari-jari atau ke rantai ya. Bahaya ya, Bang. Bahaya Merugikan sekali sih. pengendara sendiri dan pengendara lainnya. Betul. Oke. Kemudian Yang terakhir, adalah menggunakan sepatu. Gitu ya. Idealnya gunakanlah sepatu yang bisa menutupi mata kaki. Gitu. Tapi dengan memakai sepatu saja sebenarnya sudah cukup. Itu artinya kita sudah melindungi seluruh area kaki kita. Ketika berpotensi mengalami kecelakaan atau terseret di jalan. Gitu. Oke, itu Honda Lovers ya. Perlengkapan berkendara itu tadi ada helm ya, Bang. Helm. Baru ada jaket. Ya. Baru ada sarung tangan. Sarung tangan ya, jangan dipisah. Sarung tangan. Sarung tangan ya. Baru celana panjang Celana panjang sepatu. Sama sepatu. Oke, Benar. itu Honda Lovers, itu yang disarankan kalau kita mau berkendara nih versi Bang Risya. Versi safety riding. Safety Honda riding ya. ya. Oke, safety riding. Ya, mungkin itu bisa saya tambahin apalagi masa seperti ini ya, Bang. Mungkin pakai kalau bikers biasa pakai buff atau masker gitu ya, Bang. Ya, itu opsional. Jadi dalam kondisi-kondisi tertentu silahkan ditambahkan. Bisa pakai buff, masker ataupun pakai pelindung siku dan lutut ya. Oke. Nah, tadi kita ada dengar 7 postur ya, Bang. 7 postur itu apa sih, Bang? Itu mungkin bisa dijelasin ya, Bang. Ya. Oke, Honda Lovers. Jadi kalau tadi saya bilang ada 7 postur berkendara, itu memang ada satu kaidah berkendara yang menerapkan 7 posisi tubuh
gitu. Jadi kalau kita berkendara, ketika menerapkan 7 posisi tubuh, maka Anda sebagai pengendara itu bisa aman, nyaman, selamat sampai tujuan. Apa saja yang harus diterapkan? Itu yang pertama adalah posisi mata. Nah, posisi mata itu harus memandang ke depan, menangkap objek seluas-luasnya. Jadi memberikan informasi kepada kita bahwasannya di depan sana ada situasi seperti ini yang harus bisa kita kendalikan. Kemudian yang kedua itu adalah pundak. Pundak pengendaranya harus rileks. Kemudian yang ketiga itu ada turun ke siku, membentuk sedikit sudut, fungsinya sebagai suspensi ketika Anda berkendara di jalan yang kurang baik, gitu ya Bang ya. Oke. Kemudian yang keempat itu adalah posisi tangan. Nah, kalau berkendara biasanya para pengendara itu memposisikan tangannya itu di grip gas itu pasti dua jari standby. Saya bilang pasti karena hampir 90% yang belum tahu safety riding pasti posisinya seperti itu. Nah, ada satu teknik berkendara ketika kita memposisikan tangan itu sebenarnya tidak harus dua jari. Ini fungsinya apa sebenarnya? Jadi kalau di mindset orang fungsinya adalah antisipasi. Padahal sebenarnya antisipasi yang berbahaya, gitu ya. Nah, antisipasi ini bisa jadi berbahaya ketika kita tidak tahu bagaimana teknik mengerem dengan benar, ya. Jadi kalau ini saya jelaskan lebih jauh ini nanti Panjang ya, Bang? panjang, Nanti gitu. sampai azan maghrib baru selesai. Oke, jadi Undelovers kalau misalnya mau tahu lebih jauh mengenai safety ya, nanti bergabung nih sama Bang Risha mengikuti pelatihan, benar ya Bang? Betul, tinggal ikuti Oke. pelatihan safe trading. Oke. Gitu. Jadi sengaja dibuat penasaran ya, Bang. Hmm. Kemudian dilanjutkan Ada lagi 7 postur, Bang? masih ada lagi. Kalau tadi tangan, Tangan, baru kemudian turun ke bawah lagi itu ada namanya pinggul. pinggul. Oke. Nah, jadi pinggulnya itu harus posisi benar di Di dudukan. tengah sepeda Iya, motor di tengah gitu, sepeda Bang. motor gitu ya. Jadi saya sering lihat itu Bang, entah cacingan entah banyak gaya ya Bang. Nggak tahu naik motor itu pinggulnya miring-miring gitu Bang. bisulan. Bisulan itu. Oke, tapi nggak disarankan. Tidak disarankan. Jadi memang Oke. harus posisinya tepat di posisi dudukan ya, di tengah ya. Jadi tidak maju, tidak mundur dan tidak ke samping kanan kiri gitu ya. Kemudian turun ke bawah lagi ada namanya lutut. Lutut. Oke. Nah, biasanya kalau orang ya ini contohnya orang sering berkendara itu lututnya itu membuka lebar. Jadi kalau laki-laki menganggap saya membuka lebar lutut saya supaya saya terlihat gagah Nah, gitu. Bang. itu saya sering lihat ayah-ayah. Ayah-ayah Jadi ya. biar nampak ayah-ayahnya Bang. Kenapa ya? Termasuk saya sih. Nah, itu. Jadi nampak gagah gitu Betul, mungkin. padahal seharusnya itu tidak perlu dilakukan. Nggak Posisi boleh. lutut itu harusnya lurus saja sehingga kalau dari depan Anda lihat gitu seorang pengendara itu lututnya nggak nampak itu dari kalau apa ya Arah berlawanan arah depan. berlawanan ya dari sebeng atau front fender sepeda motor. Hmm. Kalau kita lihat dari depan nggak boleh kelihatan. Oke. Kemudian yang terakhir yang ketujuh adalah posisi kaki. Posisi kaki juga harus tepat di dudukan. Tepat di Pijakan kaki. pijakan kaki Footstep, atau ya. di footstep, betul di footstepnya. Jadi tidak boleh keluar kakinya karena beresiko nyangkut. Nanti Oke. nyangkut di di angkutan umum kan Oke. bahaya gitu. Nah, Ya. itu yang lovers. Jadi 7 postur berkendara nanti untuk lebih lanjutnya ya kan lebih kupas lebih mendalam lagi lovers ikut nih pelatihan ini bareng Bang Risha. Oke. Nah. Nah, yang terakhir nih Bang Risha saya nanya. Tadi kan persiapan sebelum berkendara tadi ada pertama pemanasan. Pemanasan tubuh. Baru tadi masuk ke perlengkapan berkendara. Baru 7 postur. 7 Ada lagi Bang untuk persiapan ini untuk Honda Lovers? Persiapannya yang terakhir persiapannya adalah persiapkan sepeda motor. Oke, persiapkan sepeda motor. Jadi Ya, kalau nggak ada sepeda motornya nggak bisa nggak jalan. bisa ya. Nggak Rupanya bisa udah berkendara. pakai perlengkapan berkendara, udah pakai helm ya kan, udah fit, udah panas. Ini angkot. Di dalam angkot pakai helm. Ya, jadi persiapan sepeda motor. Nah, kalau sepeda motornya sudah disiapkan, harus lengkapi juga sepeda motornya. Nah, yang pertama lengkapi sepeda motornya dengan surat-surat berkendara. Oke, surat-surat dari Honda Lovers. Jadi Iya. kalau mau berkendara pastikan surat-surat lengkap. Ada pemeriksaan dari kepolisian itu kita dapat menunjukkan bahwasanya kita punya izin ya Bang. Betul. Oke. Kemudian lakukan pengecekan terhadap sepeda motornya. Nah, jadi Point safety biasanya. point safety check ya. Safety Jadi simpelnya adalah safety check. Cek bagian-bagian yang memang langsung berkaitan dengan safety. Misalnya cek rantai ban, ya kan. Oke. Kemudian cek juga jangan lupa dicek ada nggak bahan bakarnya gitu ya. Oke, iya bahan bakar kan dulu Iya. first. Terus point safety itu yang nggak kalah penting rem ya Bang? Ya, rem. Hmm. Fungsi rem. Jadi karena memang rem itu adalah
hal yang sangat penting untuk kita bisa menghentikan laju kendaraan ya, mengurangi laju kendaraan. Oke, itu yang lovers. Jadi persiapan sebelum berkendara lengkap, jelas, padat ya. Oke, nah kita masuk ke pertanyaan lain ini, Pak. Jadi di jalan pengendara masih banyak sering melakukan kesalahan ya, mengaplikasikan sepeda motor, teknik dasar sih. Ya, masih banyak melakukan kesalahan ya. Sehingga dapat menyebabkan potensi kecelakaan gitu ya. Jadi apa nih usaha kita nih, Bang, untuk mengurangi perilaku berkendara seperti itu, Bang? Oke, jadi yang kita lakukan selama lebih dari 1 dekade ini adalah menginformasikan keselamatan melalui berbagai kegiatan gitu ya. Nah, berbagai kegiatan saja kita rasa tidak cukup sebenarnya, karena sistem pembelajaran orang dewasa tadi saya bilang adalah Berulang harus kali. berulang-ulang. Iya. Makanya untuk penekanan berulang-ulangnya kita juga masukkan edukasi dan sosialisasi melalui informasi kemana? Ke berbagai media. Oke. Gitu. Jadi safety riding ini bukan cuma kegiatan, tapi kita masukkan juga semua kegiatan yang kita laksanakan dan informasi-informasinya ke berbagai media, baik itu media cetak, media online maupun media sosialnya Masuk Honda. ini ya, sekarang ini ya, Bang. Termasuk saat ini ya, ini salah satu bentuk informasi yang kita berikan melalui media. Oke. Gitu. Jadi ketika orang menerima informasi itu berulang-ulang dan berulang-ulang, maka kita harapkan itu bisa Tertanam masuk, ya, Bang, bisa tertanam mindsetnya ya. mindsetnya dengan baik, sehingga ternyata memang Honda ini konsisten sekali gitu ya. Akhirnya bisa menciptakan satu awareness kepada setiap masyarakat bahwasanya memang ini ternyata penting gitu ya, dan akhirnya mereka melaksanakannya. Oke, nah benar lovers, dibilang Bang Rizya bahwasanya kita konsisten ya. Perhatiin aja medsos kita itu sering membuat atau memposting konten-konten mengenai safety, benar ya, Bang? Iya. Oke, nah Honda lovers, kita sampai di ujung sesi ini ya. Seperti janji saya tadi ya, kita akan ada kuis tentang yang kita omongin ini tadi seputar obrolan kita. Oke, nah untuk Bang Rizya, boleh silakan Bang Rizya Boleh. berikan Honda lovers pertanyaannya. Oke, jadi untuk pertanyaannya adalah, jadi saya berikan satu pertanyaan yang mungkin bisa membuat insight untuk Honda lovers sekalian ya. Jadi pertanyaannya adalah, sebutkan 7 postur berkendara ketika kita naik sepeda motor. Oke, pertanyaannya 7 postur berkendara ketika naik sepeda motor. Tadi sudah jelasin ya, Bang? Jadi nggak salah lagi. Jelasin. Honda lovers tahu jawabannya, silakan ketikkan di kolom komentar ya. Jangan lupa setelah berikan pertanyaan, cantumkan nama Instagram teman-teman, karena nanti kita bakal hubungi dari Instagram. Dan jangan lupa cantumkan hashtag Indako Honda Sumut dan hashtag bersama Honda ya. 3 orang pemenang beruntung akan mendapatkan masing-masing voucher Oppo dari Honda. Wah, mantap ini ya, Bang. Oke, nah Honda lovers jangan lupa like, share, komen ya channel YouTube kita, karena itu sangat membangun dan kita dapat menghadirkan bintang tamu yang sangat spesial di setiap sesinya. Oke, sekian Honda lover, see you.